Perkenalkan, nama saya Syarul Syahira Septima. Di sini kita sedang di Makolana Tegal. Di sini kita akan mempelajari tentang sejarah-sejarah Makolana Tegal ya guys. Ikutin keseruannya. Halo guys, sekarang kita mau lihat sekolah. Hai guys, kita ini nih, foto flash guys. Lagi ngapain? Ini. Nih. Sekarang kita lagi mau makan mau istirahat, makan jam makan ya guys. Hanum nggak ada. Hanumnya di lain, itu di sana Hanum. Nggak tahu. Ya lihat dulu. Hai guys, sekarang kita ya guys. Guys, kita lagi OTW. Ayo, jangan. Nah, kita guys ke BMKG. Gimana? Nomor dua bapaknya ini ya. Nomor satu Simulasi dari papel. The beast will crawl, the surf and fall in the dirt to feed yours. They'll rip apart his flesh till all that's left is glorious bone. Di kantor BMKG, kebetulan ini ruangan observer atau ruang observasi. Saya Anita Setiawan sebagai observernya. Nah, di sini ruangan ini itu berfungsi untuk kita menginput data yang telah kita amati di luar. Itu alat-alat yang ada di luar itu kita amati setiap jamnya. Kemudian datanya itu kita input di sini. Setelah kita input, lalu kita lakukan pertukaran baik secara nasional maupun secara global. Jadi nanti kita kirim melalui BMKG Soft. Nanti itu dijadikan pertukaran kita baik secara nasional maupun globalnya. Nah, untuk alat ini display dari anemometer. Anemometer itu yang bentuknya yang di atas, atau kalau misalnya lebih jelasnya lagi, ini yang berputar-putar, yang seperti cup, yang seperti mangkok. Nah, ini alatnya. Nah, ini displaynya itu masuk ke dalam sini. Jadi nanti arah anginnya itu berapa, kecepatannya berapa, nanti masuk ke dalam display sini. Jadi semakin cepat cup counternya itu bergerak, maka anginnya itu akan semakin kencang. Nah, ini nanti akan tercatat di sini. Kemudian di sini ada display satu lagi. Ini namanya display otomatis dari Automatic Weather Station. Ini alat ini display dari beberapa alat. Jadi kelembapan, mengukur tekanan, mengukur arah dan kecepatan angin juga masuk di dalam display ini. Dan nanti di sana bisa dilihat itu yang kotak yang warna putih yang ada salah di bawah, itu namanya Automatic Weather Station. Itu alat otomatis. Nah, alat di sana juga ada alat-alat yang manual maupun alat otomatis. Jadi kita ada dua alat, yaitu alat manual dan otomatis. Fungsinya biar apabila alat manualnya itu rusak, kita ada backup-nya, yaitu alat otomatisnya. Berulang sebaliknya. Nah, alatnya itu nanti akan termonitor di sini. Kemudian ini untuk mengetahui kita selama pengamatan itu, untuk mengetahui gambaran secara luasnya, kita melihat citra satelit. Yaitu citra satelit kita bisa melihat arah pergerakan dari awan yang ada di sekitar kita. Jadi apakah pergerakan awannya itu mendekat ke kota Tegal atau menjauh dari kota Tegal. Nah, yang perlu kita waspadai ketika kumpulan awan-awan ini itu mendekat ke kota Tegal dan
apalagi ditandai dengan ada awan kumpulan ini tuh gambaran dari citra satelit untuk awan. Jadi apalagi seandainya di dalam pergerakan itu yang diwaspadai ketika warnanya itu warna merah. Warna merah itu menandakan bahwa adanya awan CB atau awan cumulonimbus. Nah, kenapa kita harus mewaspadai awan cumulonimbus? Karena hampir semua rumputnya dalam banget. aja, tenang boleh, yang penting cukup. Ya, agak maju. Nah, ya. Namanya itu sangkar. Ada yang tahu sangkar apa dia? Sangkar. Nah, ini stasiun. Ya, betul. Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Berarti ini sangkar? Maritim. Ini namanya alat termometer. Ya, termometer itu yang sebelah kanan termometer bola kering. Sebelah kirinya termometer bola. Ya. Nah, yang depannya lagi termometer maksimum, yang bawahnya termometer minimum. Nah, termometer ini mengandung cairan di dalamnya. Ya, dalam perjalanan ini terdapat air rasa di bola kering, bola basah, dan maksimum. Tapi untuk minimum itu cairannya berbeda, dia menggunakan alkohol. Ya, betul. Yang suhunya itu tidak sama dengan bola kering. Maka apabila tidak dikasih kain dan air, suhunya akan sama. Bisa jadi? Paham? Ada yang bertanyakan? Ini gunanya, betul, pintar sekali. Siapa yang nanya? Boleh. Nah, ini fungsinya alat termometer ini untuk mengukur suhu sekitar. Ya. Cara mengukur atau cara pembacaannya akan dilihat. Dilihat titik air rasanya ujungnya. Titiknya berapa? Contohnya sekarang 29,7 ya. Jadi ya 29,7. Untuk dilihat titik-titiknya. Ya mungkin adik-adik yang di sebelah utara nggak kelihatan ya. Nah, nanti minta fotonya aja ya, apa videonya sama adik-adik perempuan ya. Ya, nanti diatur aja lah gimana lah. Nah, om tahunya menjelaskan. Ya, oke. Alat selanjutnya itu yang sebelah kanan itu berbeda, tapi bentuknya sama. Tapi fungsinya untuk dia menangkap penguapan atau evaporasi dalam bahasa Inggrisnya. Jadi itu mengukur penguapan sungai, danau, dan laut. Nah, itu dilihat juga sama juga cara pembacaannya seperti termometer gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke alat selanjutnya. Ini bumi dikitari atau diputar apa? Bumi dan matahari mengitari bumi ya. Nah, jadi itu ada bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, ini pada saat bumi bagian selatan, matahari akan menyinari dari matahari September. Itu pun bumi bagian utara sebaliknya. Oke. Ini kenapa alatnya tinggi? Alatnya memang harus tinggi, 10 meter ya, 10 meter. Nah, ini nama alatnya namanya anemometer. Nah, itu di atas berbentuk ya salah satu bentuk kayak kincir angin, tapi itu namanya kap kotor. Kenapa kap kotor? Karena bentuknya seperti mangkok. Dan yang berbentuk anak panah itu fungsinya untuk menunjukkan kecepatan. Oh ya, yang belakang dokternya itu untuk menunjukkan kecepatan. Yang anak panah untuk menunjukkan dari mana angin datangnya angin dan berapa derajatnya angin ya. Jadi ya, iya betul sekali. Anemometer alat untuk mengukur angin. Ya oke, itu kita alat selanjutnya. Atau disebut tabung penakar gas. Dalam biasa sebenarnya dalam teknologi ini pentingnya dan prosesnya apabila hujan jatuh nanti dia akan masuk ke dalam corong. Nah ini belum masuk corong ke bawah. Nah nanti dia akan tertampung. Setelah itu pengamat meteorologi akan memakai gelas ukur dan akan mengukur berapa milimeter ketinggian. Bisa digunakan untuk perakiraan bagian. Dan fungsinya biasanya itu pakai beberapa sektor, bisa dipakai untuk penerbangan penyeberangan laut atau kapal, bisa dipakai kesehatan, bisa dipakai untuk subsidi. Jadi dia akan menghitung mungkin atau data harian hujan seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini buatnya
ya Bu, ada yang laki-laki ya, please ya, tolong itu diangkat. Ya, laki-laki. Ya, ditaruh di bawah aja ya. Itu alat namanya tedolit. Apa jadi? Tedolit. Bukan tedolit, Leo. Bukan tedolit. Teodolit. Alat mengukur kecepatan udara atas ya, jadi ya. Nah, ini prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti ini. Nanti balon diisikan dan balonnya itu berwarna merah. Kenapa warna merah? Biar tidak serupa dengan nama. Kalau hitam atau putih nanti serupa warnanya ya. Nah, seperti itu. Dan alat teodolit ini nanti diarahkan dan apa ditembak ke arah mana diikuti. Nah, di situ ada tertera kasih buat elevasinya ya. Nah, setiap angka itu nanti dicatat untuk menghitung ketinggian atau berapa feet dalam pecahan 1000 feet, berapa derajat angin dan kecepatannya 2000 feet, derajat angin dan kecepatannya berapa. Setelah itu nanti angkanya dimasukkan ke dalam alatnya akan dimasukkan ke dalam aplikasi dan dikirimkan ke BMKG kita. Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Apa selalu bingung untuk ditanyakan? Ya. Jadi intinya alat ini untuk mengukur angin tapi kecepatan angin udara atas ya. Ya contohnya dipakai, kenapa datanya ini dipakai nanti untuk data penerbangan. Jadi penerbangan di atas pesawat bisa tahu, oh daerah Tegal ini anginnya lebih dominan kemana. Jadi dia akan menghindari turbulensi seperti itu ya. Jadi ya. Oke. Tolong yang laki-laki ditutup kembali ya. Oke. Nah, ini. Itu namanya coba ke arah selatan. Ke arah selatan itu namanya Bu Vivi ya. Oke. Senior juga di BMKG ya. Ya, ini depan namanya panci. Iya, tapi bukan panci masak ya. Ini panci untuk mengukur penguapan. Namanya panci penguapan atau bahasa Inggrisnya evaporasi meter ya. Di dalamnya itu ada alat namanya stopwatch dan scale. Nah, itu angkanya untuk mengukur seberapa tinggi penguapannya. Biasanya pengukurannya itu setiap jam 7 pagi ya, ya. Ya, oke seperti itu. Oke, kita alat selanjutnya namanya ini alat seperti atas tapi yang meter, cuma ini belakangnya aja komputer. Sifatnya untuk mengukur angin juga nama, cuma tingginya 2,5 ya. Ya, oke, kita ke alat selanjutnya. Tadi masih tanya kan? Enggak. Oh ya, itu untuk yang lebih efisien dalam membaca. Ya. Paling banget pembaca. Alim bocoran. Bantu, terima kasih. Makasih ya, Bu. Ini coba adik ditolong diisi air itu ada selang itu, air sedikit ya. Buka. Bisa. Itu dibuka ke kanan aja. Coba yang laki-laki ditolong temannya perempuan. Tidak. Dibantu yang laki-laki jangan dilihatin aja ya. Ya. Seperti ini ya. Ya, contohin ya. Ditunggu. Boleh direkam boleh. Terima kasih banyak Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Tapi begitu alat ini kering dia akan menutup sendiri gitu ya. Ya oke, kita ke alat selanjutnya. Ini namanya volume light sampler atau HP sampler biasanya disebut. Jadi kan tahu kalau kebakaran hutan itu ya. Nah, itu yang diukur kan polusinya ya. Polusinya bisa menyebabkan ispa, batuk-batuk. Ini alat untuk mengukur polutan atau polusi udaranya. Sifatnya dia alatnya sistematisnya seperti itu seperti vakum cleaner, dia akan menghisap langsung polusinya atau debu itu akan menempel di giasnya. Nanti kita dari gias itu akan pada tahun 2008 diubah nama menjadi BMKG. BMKG itu setingkat kementerian, tapi dikepalai oleh seorang kepala, bukan menteri ya. Jadi lembaga pemerintah non departemen. Sama-sama eselon 1, dia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini kami punya web untuk di Tegal itu www.bmkgtegal.info. Sedangkan di pusatnya ada www.bmkg.go.id. Nah, BMKG sendiri ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua itu ada sekitar 170 UPT atau unit pelayanan teknis. Nah, kalau di Tegal ini kan ini ya, PT-nya namanya Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Jadi UPT itu dibagi menjadi 5 macam. Ada stasiun meteorologi penerbangan. Nah, letaknya itu biasanya di bandara-bandara. Ini menginformasikan layanan penerbangan, informasi penerbangan terutama untuk pesawat jika dia mau pesawat take off juga. Nah, selanjutnya ini yang meteorologi maritim di sini ya. Ini tadinya BMKG Tegal itu merupakan stasiun meteorologi maritim, stasiun meteorologi sinoptik. Jadi belum jadi maritim awalnya. Karena apa? Karena tempatnya kan bukan di bandara, kemudian bukan juga di dekat pelabuhan. Tugas utamanya itu melayani masyarakat umum. Misalkan Sudah. Nah, kalau ini terakhir, kalau kalian ada yang punya pertanyaan, kita diskusi aja. Sudah sini, BMKG sudah. Ada punya pertanyaan nggak? Cuman baru. Jadi ini tuh ruang organisasi. Itu adalah apa namanya perkiraan cuaca. Membuat perkiraan cuaca. Ya. Terus, nah, kalau nanti yang tahu pada bulan hari ini Namanya
ruang podcaster atau Ya, jadi informasi cuaca di laut. Jadi kita di sini bertugas membuat perkiraan cuaca, terutamanya di wilayah kita berjalan aja di ngapain aja kerja di mana tergantung apa informasi kemungkinan wilayah laut bisa ikan nyurut iya, kita sering pakai di kamera barang nah ini sama ini roh apa di wilayah kerja tengah itu memperkirakan cuaca di perairan Brebes sampai dengan perairan Malang ya perkiraan cuaca bisa dia tahu nih apa perkiraan temperatur yang akan di roh ayo apa iya yang tadi kan betul akan datang kan itu apa itu adalah limpasan air laut yang turun ke darat sekian banjir ada bisa di kenapa bisa terjadi banjir biasanya kenapa ada lagi peningkatan ini gelombang tinggi. Jadi kalau gelombang itu karena angin lebih dari 1,25 meter kita akan gelombang tinggi dan namanya kita peningkatan tahu gelombang tinggi. Kita share karena di email. gravitasi yang misalnya bulan purnama Juga ada angin gitu. bulan purnama ini banjir gravitasi Menangisi menangis laut udah pernah dikerja. jadi airnya tinggi terus yang Supaya ini juga bikin analisis ya kalau ada kota ekstrim seperti apa aja. Longsor, nah ini informasi banjir, apa sih kota ekstrim ya nggak terjadinya. Ini penyebabnya apa sih? Ininya ya atmosfernya kapan gitu. Terus ada juga cara kondisi cuaca kita di sini itu akan jarak apa jadi jarak pandangnya berapa nih kalau misalnya ada perbedaan nggak kira-kira kalau misalnya cuaca cerah atau misalnya ada ya jadi kalau dari bentuk jarak pandangnya lapisnya samanya kalau ini ya kalau cerah ya meningkat ya ini biar ada juga lapisnya angin nih yang tahu baca arah angin gimana aja sih pantai remote ini tuh bacanya apa sih jadi ini tuh yang kita apa aja sih cuacanya ada kan cuaca cuaca ada angin dari gelombang angin laut itu apa terus ini suhu udara angin dari kita bisa tahu angin darat angin dari darat kita lihat di mana ada ini anginnya ada kita lihat di situ besok jam All that's left is glorious. Oh, so you